Dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo, selamat pagi pemirsa. Bersama saya Glory Nata, Monitor Mudik kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi seputar kondisi arus balik Lebaran di sejumlah wilayah yang akan disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Dan pemirsa, hingga H+5 Lebaran 2025, situasi di Pelabuhan Merak sudah terlihat adanya lonjakan kendaraan yang kembali dari mudik. Sementara untuk yang berangkat ke Pulau Sumatera sudah kembali normal. Dan di stasiun Pasar Senen, pemirsa, saat ini terpantau mulai dipadati pemudik yang kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Untuk mengetahui situasi terkini, di sana sudah ada reporter Metro TV, ada Konita Rahman di Pelabuhan Merak dan Satrio Adi di stasiun Pasar Senen. Selamat pagi rekan-rekan. Kita terlebih dahulu ke Konita di Pelabuhan Merak. Selamat pagi Konita, bagaimana kondisi saat ini di Pelabuhan Merak dan seperti apa cuaca di sana? Ya, selamat pagi Glory. Kalau untuk situasi terkini di Pelabuhan Merak memang benar sekali sudah terjadi adanya lonjakan dari para penumpang yang tiba di Pelabuhan Merak. Ini kalau kita pantau memang sudah sejak dari H+3 Lebaran untuk lonjakan penumpang yang tiba di Pelabuhan Merak. Sementara untuk penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Merak ini memang terpantau sudah normal kembali. Untuk di kantong parkir kita pantau memang hanya terisi 1 hingga 2 barisan saja, sehingga kalau kita bisa gambarkan memang ini kondusif, cenderung sepi. Nah, untuk selanjutnya untuk arus balik ini memang dari pemudik yang tiba di Pelabuhan Merak rata-rata berplat nomor B dan juga di wilayah Jabodetabek. Untuk kendaraan yang tiba di Pelabuhan Merak ini biasanya didominasi atau mayoritas yakni pada malam hari sampai sekitar subuh begitu. Akan tetapi untuk lonjakan biasanya terjadi pada malam hari, sehingga memang kalau kita pantau ada antrean kapal untuk bongkar begitu. Sementara untuk muat sendiri terpantau cukup cepat karena memang sudah saya katakan tadi kondusif, cenderung sepi. Dan untuk persiapan arus balik di Pelabuhan Merak ini sudah disiapkan ada 30 unit kapal yang akan berangkat dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera. Sementara untuk dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa untuk dalam rangka arus balik ini disiapsiagakan ada 31 kapal. Dan untuk dari pihak ASDP beserta pemerintah sudah mulai menerapkan diskon tarif penyeberangan. Ini sudah dimulai pada tanggal 3 kemarin. Dan akan selesai pada tanggal 7 April 2025 pukul 12 waktu Indonesia Barat, di mana diskon ini diberikan sebesar 21% sampai 36% untuk mendukung dan mensupport para pemudik untuk periode arus balik. Sementara itu untuk 3 pelabuhan yang akan digunakan untuk periode arus balik ini ada Pelabuhan Bakaheni, Pelabuhan Bandar Bakau Jaya atau BBJ Muara Pilu, lalu juga ada Pelabuhan Wika Beton sehingga disiapkan nanti apabila ada lonjakan penumpang. Dan untuk arus mudik di Pelabuhan Merak sudah saya katakan normal. Untuk arus balik ini juga sudah dikatakan bahwa di Pelabuhan Merak ini akan terus mensupport bagaimana kelancaran dari arus balik, sehingga nanti akan disiapkan untuk sistem tiba bongkar berangkat, sehingga dari Pelabuhan Merak akan tidak dilakukan muat tetapi hanya 30 menit saja begitu, agar di Pelabuhan Merak juga masih kondusif. Untuk 30 menit tersebut tiba bongkar berangkat juga akan diawasi oleh pihak KSOP dan juga ada regulator yang akan menjadwal bagaimana tiba bongkar berangkat tersebut, karena nanti akan dilakukan secara situasional bagaimana lonjakan kepadatan di Pelabuhan Bakaheni. Sementara itu untuk dermaga di Pelabuhan Merak ini juga kalau kita pantau sudah kembali normal begitu. Untuk harga-harganya kalau kita lihat di arus mudik sudah ada single ticketing system. Akan tetapi untuk saat ini memang sudah ditiadakan untuk kebijakan-kebijakan seperti buffer zone dan juga delay system juga sudah ditiadakan karena memang di Pelabuhan Merak sendiri sudah terpantau cukup sepi.
Dan untuk cuaca, Glory, kalau bisa saya gambarkan cuaca di Pelabuhan Merak sekitar 2 hari yang lalu sampai kemarin, setiap di pagi hari itu terjadi hujan dengan intensitas yang cukup deras, cukup tinggi begitu. Akan tetapi untuk hari ini kita pantau cuacanya cukup cerah, dan kalau kita melihat juga dari pihak ASDP Pelabuhan Merak juga sudah memantau untuk cuaca seminggu ke depan. Ini terpantau aman, untuk angin juga angin masih bagus, lalu juga untuk arus ini juga terlihat aman begitu. Akan tetapi yang diperhatikan lebih lanjut yakni bagaimana arus di Pelabuhan Bakaheni, di mana ini nanti akan dilakukan dan diperhatikan lebih lanjut lagi. Demikian yang dapat saya laporkan dari Pelabuhan Merak. Kembali ke Anda di studio, Glory. Baik, dari Pelabuhan Merak kita bergeser ke Stasiun Pasar Senen. Ada Satrio Adi. Satrio, apakah sudah terlihat adanya peningkatan jumlah penumpang yang turun di Stasiun Pasar Senen pagi ini? Glory, arus balik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat sudah mengalami lonjakan yang cukup signifikan sejak Jumat kemarin, di mana ada sekitar 50.000 lebih penumpang dari berbagai daerah yang tiba di stasiun-stasiun di wilayah PT KAI Daob 1 Jakarta. Salah satunya adalah Stasiun Pasar Senen ini, di mana di Stasiun Pasar Senen ini ada sekitar 18.000 lebih penumpang yang tiba, dan 16.000 lebih penumpang lainnya tiba di Stasiun Gambir, dan sisanya tiba di stasiun-stasiun lain di wilayah Daob 1 Jakarta. Memang puncak arus balik di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini diprediksi terjadi pada hari Jumat kemarin, Sabtu ini, dan juga Minggu besok, sehingga jumlah atau angka ini akan terus meningkat seiring dengan datangnya penumpang. Dan sejak dini hari tadi, penumpang yang baru saja tiba dari berbagai wilayah ini mulai memadati selasar kedatangan di stasiun ini, dan mereka langsung menuju ke moda transportasi darat untuk ke rumah mereka masing-masing menggunakan transportasi online, taksi, hingga kendaraan pribadi yang menjemput mereka. Dan selain kedatangan yang sudah mengalami lonjakan, di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini ternyata masih banyak juga pemudik yang melakukan perjalanan atau keberangkatan, di mana ada sekitar 22.000 lebih penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen pada Jumat kemarin. Jadi di Stasiun Pasar Senen ini tidak hanya dipadati oleh pemudik yang baru saja tiba dari berbagai daerah, namun beberapa dari penumpang ini juga merupakan mereka yang berangkat ke berbagai daerah dari Stasiun Pasar Senen ini. Dan di momen libur Lebaran tahun ini, PT KAI Daob 1 Jakarta ini menyediakan setidaknya 1 juta tiket lebih untuk mengakomodasi tingginya permintaan. Dan dari 1 juta tiket tersebut, sekitar 800.000 lebih tiket sudah terjual dengan tingkat okupansi sebesar 78%. Tentu angka ini akan meningkat hingga Minggu dan juga Senin esok. Dan pemirsa, tidak bosan kami untuk terus mengingatkan Anda memperhatikan kesiapan kendaraan, memperhatikan kesiapan fisik, dan juga memperhatikan barang-barang bawaan Anda. Karena ketika melaksanakan mudik, acap kali barang-barang bawaan kita ini suka tertinggal atau hilang ya. Dan barang yang menjadi krusial untuk hilang ini adalah kartu debit dan juga kartu kredit. Namun tidak perlu khawatir pemirsa, jika kartu debit dan kartu kredit Anda hilang, segera laporkan di aplikasi mobile banking untuk menghindari penggunaan kartu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga Anda bisa mudik dengan tenang dan lancar. Untuk saudara demikian, Glory, kembali ke Anda. Satrio Adi melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, dan sebelumnya ada Kaunita Rahman dari Pelabuhan Merak. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas, tetap jaga kesehatan. Pemirsa, arus balik pemudik di Terminal Kampung Rambutan sudah mulai meningkat pada Jumat malam. Beberapa bus dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur serta Sumatera datang silih berganti menurunkan para pemudik dari kampung halaman yang akan kembali ke kota Jakarta. Hari libur kerja yang segera usai menjadi salah satu faktor para pemudik memutuskan balik ke Jakarta. Mereka merasa balik lebih awal membuat adanya waktu beristirahat yang cukup sebelum kembali beraktivitas normal. Selain itu, mereka juga menghindari kemacetan di perjalanan pada puncak arus balik mudik. Berdasarkan data sementara, terdapat 5.616 pemudik
yang telah tiba melalui terminal Kampung Rambutan dengan menggunakan 791 armada bus. Sementara itu, puncak arus balik di terminal Kampung Rambutan ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 5 dan 6 April, mengingat cuti bersama akan segera berakhir. Pemirsa, H+4 Hari Raya 1446 Hijriah, ribuan penumpang arus balik padati stasiun Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Kepadatan mulai terlihat dari pintu masuk stasiun sampai gerbang tiket. Seperti inilah suasana di stasiun Rangkas Bitung, Lebak, Banten pada Jumat malam, di mana gelombang penumpang pada arus balik Lebaran terus berdatangan ke stasiun Rangkas Bitung ini. Tercatat ada 17.000 penumpang yang sudah berangkat menggunakan mode transportasi kereta komuter lain. Kepadatan mulai terlihat dari pintu masuk stasiun sampai gerbang tiket. Para penumpang ini merupakan warga Banten dan juga warga dari Sumatera yang akan kembali menjalankan aktivitas di sejumlah wilayah di Jabodetabek. Prediksi kepadatan penumpang di stasiun masih akan terus terjadi hingga H+7 Lebaran. Seiring dengan berakhirnya cuti bersama dan kembalinya aktivitas perkantoran serta sekolah di Jabodetabek. Pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur balik yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, balik Lebaran aman hingga tujuan. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.